Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada kali ini kita bisa bertemu kembali dengan izinnya. Pada kesempatan ini tentunya kita akan menyampaikan berkenaan tentang kandungan isi surat Al-Falaq. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Muslimin rahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam firman-Nya, yang kita maksud adalah dalam surah Al-Falaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb penguasa subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus kepada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kaum muslimin rahmati Allah, sehingga disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini dan ayat sebelumnya, yakni surah An-Nas, disebut sebagai ma'udzatain. Artinya dua ayat sebagai ayat untuk perlindungan. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah SAW tersihir oleh seorang wanita Yahudi, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, maka malaikat mengobati dan menurunkan, Allah Subhanahu menurunkan surat Ma'udzatain, itu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, sehingga malaikat Jibril membacakan kedua ayat tersebut. Kemudian dengan izin Allah, Rasulullah SAW sembuh dari sihirnya. Kaum muslimin rahmati Allah, itu sebab turun ayat. Dalam ayat ini ada empat minimal, ya, kita atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlindung terhadapnya. Yang pertama adalah dari keburukan makhluknya, kemudian dari keburukan malam, yang ketiga dari keburukan wanita-wanita tukang sihir, yang keempat dari keburukan orang yang dengki. Walhasil, kaum muslimin rahmati Allah,
ayat ketiga, ayat keempat dan ayat kelima sebetulnya sudah termasuk dalam ayat yang kedua, yakni dari kejahatan makhluknya. Kaum muslimin rahmatullah, makhluk artinya yang diciptakan, sementara pencipta adalah Al-Khaliq. Jadi semua yang ada di dunia ini hanya ada dua. Apa itu? Yang pertama Al-Khaliq, yang maha pencipta, dan yang kedua Al-Makhluq, yaitu yang diciptakan, yaitu makhluk. Sehingga tidak ada yang ketiga. Maka semua yang Allah ciptakan namanya makhluk. Dan menurut para ahli sains, mereka menggolongkan makhluk, maksudnya makhluk hidup, itu yang pertama manusia, kemudian yang kedua hewan atau binatang, kemudian yang ketiga tumbuh-tumbuhan, kemudian yang keempat yakni benda mati. Dan ada pembagian yang lain, yaitu makhluk hidup yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, melainkan bisa dilihat dengan melalui perantara alat seperti kaca pembesar. Maka di antaranya adalah adanya virus, adanya kuman atau ada bakteri. Ini adalah makhluk-makhluk hidup yang ada, hanya bisa dilihat dengan alat pembantu lihat. Kaum muslimin rahmatullah, walaupun di dalam ilmu syariat makhluk itu selain juga yang disebutkan tadi, ada yang namanya jin, makhluk gaib. Ada lagi namanya syaitan, yaitu jin yang kafir. Kemudian ada lagi namanya malaikat. Kaum muslimin rahmatullah, alhamdulillah, sehingga dengan demikian kalau kita lihat makhluk yang disebutkan oleh ahli sains, maka kita bisa juga lihat di dalam ayat, dalam hadis, sebagai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnya ada namanya Al-Arash. Kemudian ini Arash adalah makhluk yang paling besar dari makhluk-makhluk Allah. Nah, kemudian setelah itu ada yang lebih kecil dari Arash Allah, yakni kursi Allah. Nah, kemudian setelah itu baru ada langit dengan bermacam-macam tata suryanya, ya. Kemudian setelah itu ada bumi, 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kaum muslimin rahmatullah, kenapa kita sebutkan seperti itu? Karena kita akan menyebutkan nanti kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk. Dan maksud kita di sini adalah makhluk yang bisa menimbulkan keburukan bagi makhluk yang lain. Sehingga bisa saja manusia dengan manusia menimbulkan keburukan
dengan adanya hasad, dengki, iri. Kemudian ada juga yang namanya hewan. Ada hewan yang jinak, liaraan, ada binatang yang buas atau binatang yang disebut dengan binatang liar. Ada lagi binatang-binatang yang memang tidak menimbulkan keburukan, melainkan juga menimbulkan manfaat kepada manusia. Kaum muslimin Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua sebetulnya untuk manusia. Kaum muslimin Allah. Nah, kita sebutkan di sini. Kalau manusia dari jenis secara biologinya ada namanya jenis laki-laki dan perempuan. Ada lagi kalau dari jenis dilihat dari ketika lahir ada laki-laki, ada perempuan. Ketika sudah anak muda laki-laki, ya, anak muda laki-laki disebut dengan putra. Sementara kalau dia laki-laki sudah dewasa, sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur balik, maka dikatakan pria. Sementara anak muda yang sudah anak muda yang dari anak muda perempuan disebut dengan putri, sementara yang dewasa disebut dengan, kalau sudah dewasa disebut dengan wanita. Nah, ketika anak itu manusia itu dilihat dari usianya, maka ada janin, ada bayi, ada balita, ada anak-anak, ada remaja, ada akil balik, ada pemuda-pemudi, dewasa, dan orang tua. Kalau dicinta dari keyakinannya, ada yang kafir dan ada yang mukmin. Kalau ditinjau dari amal perbuatannya, kalau dia seorang muslim, maka ada yang namanya fasik, ada namanya munafik, dan ada namanya mukmin. Maksudnya dia orang muslim tapi tetap dia fasik, tetap juga munafik, tapi ada juga orang muslim yang mukmin. Kaum muslimin rahmati Allah. Kemudian kita lihat ada makhluk yang kecil tapi tidak bisa dilihat kecuali dengan menggunakan alat. Ada namanya kuman atau bakteri. Ya. Kalau disebutkan dalam arti kata bahwa kuman itu berarti benih atau kecambah. Dan secara istilah, kuman adalah mencakup semua partikel mikroskopis yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Sementara virus, seperti yang kita kenal dan seperti yang sekarang ini lagi mewabah, yaitu virus corona. Maka apa itu virus? Virus adalah mikroorganisme patogen. Apa itu patogen? Yaitu yang menginfeksi sel makhluk hidup. Semua makhluk hidup, ya, semua makhluk hidup bisa terinfeksi virus ini. Dan dia mempunyai ciri khusus. Dia tidak bereplikasi di dalam sel makhluk hidup, ya, di dalam sel makhluk hidup, karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk berproduksi sendiri, ya. Sehingga semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, ya, bakteri, bahkan juga termasuk manusia. Kaum muslimin rahimahullah.
Walhasil kaitannya dengan pembahasan kita ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluknya, maka sungguh pada hakikatnya bahwa manusia itu semua makhluk yang Allah ciptakan, batu langit, bumi, ya kan, atau hewan, tumbuhan dan sebagainya, itu tujuannya adalah ciptakannya untuk manusia, untuk kemaslahatan manusia. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi bahwa kami ciptakan semua itu untuk kamu, dalam arti secara umum, maka semua yang Allah ciptakan adalah sesuatu yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sarana hidup manusia. Bagaimana manusia itu dilengkapi semua perasaan tersebut, bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhannya, kemudian bisa menyehatkan badannya, ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan semua itu supaya manusia itu lebih mudah untuk beraktivitas, terutama adalah beramal saleh, untuk ketaatan, untuk beribadah kepada Sang Pencipta alam semesta. Dan itu berbeda dengan hewan yang hewan itu diciptakan hanya untuk makan, sementara manusia diciptakan adalah untuk beramal saleh, beriman, beribadah kepada Penciptanya. Karena manusia mempunyai beban syariat, karena dia nanti akan ditanya di akhirat, sehingga dia harus menggunakan nikmat semua itu untuk ketaatan, kebaikan, bukan untuk kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya itu saja, Allah telah mengutus para rasul dan para nabi dibarengi dengan diturunkannya kitab pedoman hidup, terutama bagi kaum muslimin zaman setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab penghapus syariat pada kitab-kitab yang sebelumnya, dan sebagai kitab yang terakhir, dan Nabi sebagai Nabi yang terakhir, yang tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Nabi, maka dia pasti tidak beriman kepada seluruh para Nabi dan Rasul, dan bahkan tidak beriman kepada Allah Pencipta alam semesta. Baik, kita kembali kepada pembahasan tentang ayat ini. Walhasil kaum muslim rahmatullah, jadi kejahatan makhluknya di antaranya di sini adalah ghasiqin idza waqab, malam apabila telah gelap gulita. Karena memang sesungguhnya malam, ketika malam tiba, kalau bulan terang maka mungkin bisa kelihatan, masih kelihatan, bisa nampak dan tidak gelap gulita. Tapi ketika malam telah datang dan bulan telah tenggelam, maka malam dalam keadaan gelap pekat. Tentunya ya tidak di perkotaan, karena memang pada zaman dulu tidak ada teknologi namanya listrik. Kaum muslimin rahmatullah, maka ketika itu semua bisa terjadi, dari orang-orang, dari makhluk, baik makhluk buas atau binatang berbisa, akan keluar pada malam hari, termasuk juga pencuri, ya, perampok atau yang lainnya. Bahkan disebutkan di sini wanita-wanita atau orang-orang yang melakukan sihirnya, melancarkan sihirnya, biasa dilakukan pada malam hari. Kaum muslimin Allah, dan ini dilakukan oleh orang-orang yang hasad. Ya. Dan ini termasuk jenis manusia yang fasik. Ya. Sebagaimana sesungguhnya musuhmu itu adalah syaitan. Syaitan, jin, syaitan, yaitu syaitan dari jin yang kufur. Nah, kemudian adalah orang-orang yang berbeda ideologi atau keyakinan atau keimanan. Itu sebetulnya hakikat musuh menurut pandangan Islam. Di samping itu juga ada manusia dia muslim tapi dia fasik.
tidak muslim tidak mukmin, muslim mukmin, tapi muslim fasik. Itu orang-orang muslim yang sengaja meninggalkan perintah dan melanggar larangan, dan dia tahu. Kemudian ada lagi orang munafik, yaitu orang yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Kelihatan memang dia orang muslim yang mukmin, tapi dalam hatinya tersimpan kekufuran. Wala'udzubillah. Kaum muslimat Allah. Jadi artinya keburukan dari makhluknya, kalau kita lihat dari segi manusia, ditinjau dari segi keyakinan atau keimanan, maka sungguh dia adalah orang kafir, ya, atau orang musyrik. Dia adalah orang muslim yang fasik. Dia adalah orang muslim yang munafik. Itulah sebenarnya musuh kita. Mungkin dia ada orang yang kita kenal dekat. Mungkin saja dia orang muslim, dia adalah keluarga kita, kerabat kita. Tapi sungguhnya tingkah lakunya tidak menggambarkan seorang muslim yang mukmin. Wa iyyazubillah. Kaum muslimat Allah, sehingga kejahatan-kejahatan yang timbulkan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, tentunya itu sebetulnya adalah sebagai ujian bagi seorang mukmin, seorang muslim yang mukmin, yang tentunya makin berat ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ujian karena diberikan kenikmatan berupa harta, pangkat, kedudukan, atau ujian berupa kesulitan, kelaparan, kekurangan makanan, dan lain sebagainya. Sungguhnya itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua apa yang ada di langit, yang di bumi adalah untuk manusia, supaya manusia itu mudah, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Artinya kita memang diberikan hak pakai, dan kemudian kita akan diminta pertanggungjawaban besok di akhirat dari apa-apa yang kita gunakan. Maka gunakanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat-nikmat yang banyak, supaya kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari kesulitan yaumul hisab. Kaum muslimin rahmati Allah.